Sebenarnya kalau PB Suryajaya ini sendiri klub lama, klub dari tahun 2010 kalau nggak salah itu. Seingat saya masih kategori usia dini. Untuk syarat masuknya sendiri sebenarnya gampang sih, cuma datang aja ke tempat latihannya. Terus juga kalau misalnya emang berminat mau ikut klub kami, cuma daftar formulir aja. Terus juga bisa mengikuti latihan kami secara rutin begitu. Cita-citanya semoga atlet-atlet kami bisa meraih prestasi yang mereka inginkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gabelang. Bersama saya Taris selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih, yaitu Kak Zalfa selaku pelatih PB Suryajaya. Nah, nanti kita di sini bakal kulik-kulik lebih dalam nih tentang PB Suryajaya itu historinya seperti apa sih? Terus juga di sana itu pembelajaran bulu tangkisnya seperti apa sih? Nah, pasti udah pada penasaran kan? Langsung aja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cantik sekali loh hari ini Kak Zalfa. Gimana? Lebih cantik. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Kak Zalfa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kakak sendiri? Alhamdulillah baik. Gimana nih perasaannya ikutan podcast dari PBSI kali ini? Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan buat datang ke podcast ini. Oke. Agak deg-degan sih sebenarnya. Santai aja ya, kayak ngobrol biasa aja. Iya, kita ngobrol-ngobrol bareng sih di sini. Betul. Kak Zalfa, pasti sahabat bulu tangkis yang ada di rumah ini penasaran banget. Sebenarnya PB Suryajaya ini apakah PB yang baru di Kabupaten Malang ataukah sudah lama? Sejarah berdirinya klub ini tuh seperti apa sih? Sebenarnya kalau PB Suryajaya ini sendiri klub lama, klub dari tahun 2010 kalau nggak salah itu. Seingat saya masih kategori usia dini. Cukup lama ya? Iya, karena PB Suryajaya ini sendiri kan dari Pak Slamet yang mendirikan. Nah, Pak Slamet sendiri ini termasuk ayah saya sendiri. Jadi waktu dulu itu waktu mendirikan klub itu niatnya cuma mau ngelatih anaknya sendiri. Karena dulu kan Pak Slamet juga dari klub besar. Jadi kalau dulu pembubaran klub besarnya itu udah gak ada, udah vakum, jadi Pak Slamet mencoba untuk buka klub baru sendiri. Nah itu pertama atletnya cuma saya sama mama saya doang. Anak semata wayangnya ya. Jadi dulu cuma 2 orang aja. Tiba-tiba ya sering diikutin turnamen, sering diikutin apa. Jadi PB Klub Suryajaya ini banyak yang tahu dan banyak mengenal. Nah akhir itu sempat berganti nama jadi PB yang lain. Dan baru selesai diganti namanya lagi menjadi PB Suryajaya semula di tahun ini. Jadi sempat ada banyak ya. Iya. Banyak perubahan di PB Suryajaya itu sendiri. Adanya sponsor, adanya ini, jadi adanya perubahan dari nama klub dan sekarang alhamdulillah udah balik nama lagi jadi PB Suryajaya begitu. Wah, dari 2010 ya, luar biasa. Berarti itu berapa kali pergantian namanya? Kalau pergantian nama itu sekitar 2 kali karena pada saat itu di tahun 2010-an itu PB Suryajaya ada juga di Surabaya. Jadi kita tidak bisa mendaftarkan PB tersebut. Jadi pakai nama yang lain dengan adanya sponsor itu tadi. Oke. Tapi akhirnya sekarang sudah ganti ya. Alhamdulillah jadi milik sendiri sekarang. Alhamdulillah. Wah, tapi ini kisah yang menarik ya. Berarti ownernya sendiri yaitu Pak Slamet itu adalah ayah. Iya, ayah dari Kak Zalfa. Wah, luar biasa. Oke. Nah, Kak Zalfa, kalau visi dan juga misi dari klub ini tuh seperti apa sih? Seperti arah geraknya itu mau kemana?
Sebenarnya kalau visi misinya, kalau runtut saya juga nggak tahu ya. Cuma tujuannya adanya klub ini ya itu pinginnya mendidik atlet untuk bisa mencapai ke tingkat yang lebih tinggi, meraih penghargaan, meraih prestasi yang lebih tinggi juga, bisa diterima di klub-klub besar yang lainnya, bisa bersaing dengan klub-klub besar yang lainnya. Itu sih tujuan dari klub ini sendiri. Jadi memang ingin menjembatani gitu ya, Iya, peserta didik untuk bisa mencapai prestasi yang maksimal. Iya. Oke, luar biasa sekali. Berarti dari sejarah berdirinya klub ini Kak Zalfa tahu dari awal ya, karena putrinya ya. Iya, karena saya juga awalnya itu saya nggak mau jadi Pelatih gitu ya. atlet pertama awalnya jadi awalnya atlet nggak mau, tiba-tiba diikutkan dan sering alhamdulillah dapat penghargaan prestasi juga. Jadi lama-kelamaan ya bisa menarik perhatian orang lain buat ikut gabung ke klub kami. Oke, luar biasa loh, ini saya berarti ngobrol sama atlet profesional ya ini, luar biasa. Oke. Mbak Zalfa ini udah berapa lama berarti menjadi pelatih? Jadi pelatih semenjak saya udah hampir pensiun. Jadi setelah SMA saya naik ke kuliah, saya juga nyambi-nyambi jadi pelatih gitu. Oh, tahun berapa itu waktu itu Kak? Saya sekarang sudah semester 8 sih. Oh, loh, semester 8 angkatan 2020. Iya. Wah, berarti kita seumuran, Kak. Wah, luar biasa sekali ya Kak Zalfa ini semester 8 kuliah tapi sudah meraih banyak sekali prestasi gitu ya, dan salah satu prestasinya itu diraih oleh PB Suryajaya gitu ya, luar biasa banget nih. Nah, kira-kira sahabat bulu tangkis yang ada di rumah nih pasti juga penasaran Kak, kira-kira apakah ada kategori usia tertentu dalam masuk klub PB Suryajaya ini? Sebenarnya nggak ada kategori tertentu, kita juga sudah menerima juga kategori dari usia yang mulai SMP, SMA. Mungkin kalau kita katakan pemula sampai taruna itu kita juga menerima. Jadi tidak ada patokan untuk kategori berapa aja. Meskipun anak baru usia 5 tahun, kalau misalnya emang benar-benar niat kepingin untuk melakukan latihan bulu tangkis ya boleh-boleh aja ikut klub kami. Oke, apakah ada pembagian kelas tertentu? Jadi ada kelas yang misalnya khusus untuk yang ingin mengikuti kejuaraan, atau kelas yang hanya untuk hobi saja, atau gimana Kak? Pastinya ada sih, karena kan tingkat latihan dari porsi pemula sama yang mau mengejar prestasi itu pastinya berbeda. Jadi ada kelas-kelas tertentu terkait hal tersebut. Tapi cukup rumit sih Kak untuk kelas-kelas tertentunya, karena kan kalau bulu tangkis sendiri ada kategori dari prausia dini sampai ke taruna. Nah itu nanti masih dikelompokkan ke pemula, masih dikelompokkan ke yang mau ke persiapan kejuaraan gitu. Jadi ada kelas-kelasnya tersendiri. Untuk pembagian kelas itu sendiri, apakah harus ada audisi, seleksi, atau bagaimana? Kalau pembagian kelas itu nggak ada audisi atau seleksi, tapi dari pelatih kita melihat perkembangan atlet-atlet kami. Kalau misalnya dia emang sudah siap untuk meraih kejuaraan atau mau mengikuti kejuaraan, nanti akan ditambah porsinya gitu. Oh, dan juga diarahkan untuk mengikuti kompetisi begitu ya? Wah, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa atlet nih Kak di PB Suryajaya? Kalau sekarang dari awal sampai sekarang alhamdulillah sudah 60 lebih atlet. Wow, luar biasa, 60 lebih atlet ya. Itu dari segala kategori ya? Dari segala kategori. Sampai saya kan juga masih terhitung atlet sebenarnya. Oh iya, luar biasa. Sampai yang seumuran saya masih. Wah, oke. Berarti juga banyak ya yang seumurannya Kak Zalfa yang mungkin seumuran sekarang juga sudah menjadi pelatih gitu ya, atau bagaimana? Rata-rata beberapa pelatih yang di Suryajaya ya itu bekas-bekas atlet. Wah, ini adalah salah satu fun fact nih dari PB Suryajaya ya. Jadi Suryajaya ini tidak hanya mencetak atlet, tapi juga mencetak pelatih begitu ya Kak Zalfa ya. Luar biasa. Nah, kira-kira sekarang kalau misalnya kita udah bahas nih ya, tadi ada berbagai kategori usia yang memang boleh masuk ke PB Suryajaya. Nah, sekarang syarat masuknya seperti apa sih Kak Zalfa kalau misalnya ada nih sahabat bulu tangkis di rumah yang ingin join gitu ke PB Suryajaya? Untuk syarat masuknya sendiri sebenarnya gampang sih, cuma datang aja ke tempat latihannya. Terus juga kalau misalnya emang berminat mau ikut klub kami, cuma daftar formulir aja. Terus juga bisa mengikuti latihan kami secara rutin, begitu aja sih. Oke. Cuma gampang aja sih sebenarnya, nggak neko-neko, nggak harus bla 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 bla. Tapi emang kalau misalnya syarat untuk mendaftarkan dia untuk menjadi
atlet kami secara resmi melalui SIPBSI pasti ada tahapannya beserta syarat-syarat tertentu seperti kakak, akte dan sebagainya, itu aja sih Kak. Tapi kalau misalnya mau latihan cuma latihan biasa gitu, cuma gak jadi atlet yang benar-benar atlet, cuma mendaftarkan melalui formulir pendaftaran aja nggak apa-apa. Oke. Gitu aja sih. Untuk lokasi PB-nya sendiri di mana Kak Zalfa? Lokasi latihannya ini ada 2 tempat, ada Oke. di Gor Pondok Wisata di dekatnya Arhanud, terus yang satunya lagi ada di Gor Sudimoro. Oke, dua-duanya ini menerima pendaftaran secara offline ya? Iya, menerima pendaftaran secara offline. Untuk online-nya nanti bisa di WA ke Pak Slamet sendiri gitu aja. Oke, baik. Nah tadi ya sahabat bulu tangkis, kalau misalnya mau join nih ke PB Suryajaya, tadi udah banyak sekali yang prestasi yang ditorehkan ya. Salah satunya adalah pelatih. Nanti kita juga akan lebih ngobrol-ngobrol dalam. Caranya tinggal langsung aja datang ya ke dua tempat latihan dari PB Suryajaya itu sendiri. Iya. Oke. Nah sekarang kita ngobrolin soal pola latihannya. Tadi kan Kak Zalfa sempat cerita ada latihan rutin ya. Iya. Untuk latihan rutinnya sendiri itu berapa kali dalam seminggu Kak? Kalau di Gor Pondok Wisata itu 4 kali dalam 1 minggu, tapi kalau di Gor Sudimoro itu 6 kali dalam 1 minggu. Oh, kok Jadi, bisa beda-beda gitu ya? Karena beberapa atlet kami menyebar gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya beberapa atlet kami wilayahnya di daerah Gor Sudimoro itu kan lebih banyak. Jadi latihan porsinya lebih banyak. Tapi kalau di Gor Pondok Wisata itu cuma sedikit, cuma 4 kali. Untuk latihannya mulai jam 5 sampai jam 7. Untuk latihan sore aja, nggak ada latihan pagi. Itu peserta didik bebas memilih tempat gornya atau bagaimana? Bebas sesuai wilayah rumah mereka. Cuman memang porsinya aja yang berbeda gitu ya? Porsi latihan berapa kalinya aja yang berbeda. Kalau misalnya di Gor Pondok Wisata nggak ada latihan, bisa langsung latihan ke Gor Sudimoro gitu aja. Cuma buat memudahkan akses mereka mau latihan di mana aja sih Kak, adanya 2 wilayah itu. Berarti kan tadi yang 5 kali latihan di Gor yang mana Kak? Yang 6 kali di Gor Sudimoro. Iya, yang Sudimoro. Berarti kalau misalnya salah satu atlet yang di Gor satunya itu merasa kurang, bisa langsung aja ke Gor yang Sudimoro ya? Aja masuk. Wah, luar biasa sekali. Kalau untuk pelatihnya sendiri udah ada berapa nih Kak di PP Suryajaya? Lumayan banyak sih karena 8 pelatih. 8 pelatih ya? Iya, kalau sekarang 8 pelatih. Banyak juga pergantian pelatih sih Kak, karena kan ya dari kami yang cerita seperti tadi, dari atlet menjadi pelatih pasti ada kesuksesan yang lainnya, jadi udah nggak jadi pelatih lagi. Jadi banyaknya perubahan pelatih di klub kami. Tapi memang sudah qualified ya karena sudah pernah menjadi atlet begitu ya. Oke, luar biasa. Itu mungkin jadi unggulan dari kami sih Kak, karena kan dari berbagai pelatih jadi kita mendapatkan porsi latihan yang berbeda-beda dari tiap pelatih. Karakteristik tiap pelatih kan pasti berbeda-beda ya. Jadi kita mendapatkan karakteristik latihan dari tiap-tiap pelatih yang berbeda-beda itu sih. Ngomongin soal pelatih, kira-kira strategi pembelajaran apa sih yang diterapkan di PB Suryajaya ini yang mungkin menjadi keunikan tersendiri gitu? Seperti yang dibilang sama Mbak Salva tadi. Uniknya mungkin nggak ada program latihan sih Kak. Karena kalau pernah diadakan program latihan dan juga dipaparkan ke atlet maupun dari atlet, itu atletnya milih hari buat latihan Kak. Jadi kita kalau misalnya menerapkan program latihan hari ini latihan apa itu kayak mereka itu nggak mau latihan kalau latihan fisik gitu Kak. Jadi kita nggak ada program latihan di klub kami. Setiap hari program latihan kita berbeda-beda. Tiap pelatih yang mereka juga berbeda-beda gitu. Jadi itu ya keunikan dari klub kami. Harapannya biar lebih disiplin dan surprise gitu. Jadi nggak tahu mau latihan apa gitu ya. Iya, jadi latihannya lebih beragam sih. Pelatihnya jadi kreatif, inovatif gitu. Atlet-atletnya jadi mau untuk latihan rutin lagi gitu. Nggak hanya pilih-pilih jadwal aja. Oke. Dan dari strategi itu apakah terbukti berhasil? Alhamdulillah sudah terbukti berhasil karena tiba-tiba surprise aja. Katanya sekarang cuma latihan drilling, ternyata sebelum drilling ada fisik lagi, ada latihan ini lagi. Jadi itu lebih ke surprise ke anak-anak aja sih. Dan juga mereka lebih ke nggak neko-neko untuk latihannya. Kadang ada yang malas latihan, kadang ini mereka jadi oh iya
aku emang harus disiplin waktu kayak gini gitu sih. Nah, dalam menghadapi berbagai karakter dari atlet ini sendiri, gimana sih cara pelatih untuk bisa tetap mengajar dan memberikan pembelajaran dengan baik? Kita harus mengetahui karakteristik atlet-atlet kita itu sendiri. Terkadang ada atlet yang emang harus kita kasih militer, seperti contohnya berkata keras gitu ya, karena mereka kurang untuk mendengarkan orang lain gitu. Jadi kita kadang bisa naikkan berapa oktav gitu untuk mengingatkan mereka, ayo kita latihan ini itu ada salah satunya. Tapi ada juga kita yang cuma dengan kata-kata halus, ayo dek latihan ini lah, itu juga berbeda-beda karakteristiknya. Kita lebih menekankan ke karakteristik tiap atlet itu, jadi kita bisa memberikan porsi apa yang dikasih untuk atlet tersebut mencapai apa yang mereka inginkan, itu aja sih. Berarti sembari mencapai apa yang mereka inginkan, mereka juga nyaman ya dengan suasana dari PB Suryajaya ini sendiri ya. Oke. Apakah kira-kira ada strategi lain, Kak? Mungkin? Kalau strategi lain kayaknya nggak ada sih, Kak. Karena yang kita tekankan kalau atlet itu nyaman, pasti mereka mau untuk latihan rutin. Jadi karena kita latihannya cuma sore aja, nggak ada latihan pagi dan sore, dan mereka itu banyak kesibukan di luar itu. Kadang atlet itu ada yang sekolah, ada yang ngaji, ada yang ada kesibukan yang lainnya. Jadi kalau mereka nyaman untuk latihan, mereka pasti mendatangi latihan itu sendiri secara langsung, nggak sukarela gitu ya. Iya, nggak hanya disuruh kamu harus gini enggak, tapi mereka datang dengan tujuan mereka emang ingin menjadi lebih baik lagi, menjadi atlet yang benar-benar bisa meraih prestasi yang mereka inginkan, itu aja sih. Oke, luar biasa. Kak, ngobrolin soal PB Suryajaya, kan tadi kan Kak Zalfa ini melihat secara langsung ya perkembangan dari PB Suryajaya dari awal banget ya. Nah, kira-kira apa sih hambatan dan juga tantangan selama mengurus klub gitu ya? Kan kakak ini selain menjadi anak dari owner, kakak kan juga pelatih ya. Kira-kira apa nih tantangan dan hambatan menurut kakak? Kalau hambatannya karena PB Suryajaya ini belum punya gor sendiri. Jadi fasilitas untuk anak-anak itu sangat minim sekali, kayak nggak ada tempat gym, nggak ada fasilitas lari yang baik. Jadi kita lebih kayak beberapa kali kita berpindah-pindah posisi gedungnya karena nggak ada gedung tersendiri, dan lumayan juga biaya sewanya kalau pindah-pindah juga. Terus juga terkait latihannya, karena beberapa gedung itu nggak punya gedung yang luas dengan atlet kami yang banyak, itu kan hambatan tersendiri buat mengatur jam-jamnya. Untuk latihan atlet segini, jam segini sampai jam segini, untuk latihan yang mau tambahan jam segini sampai jam segini. Itu hambatan yang sering kami temui sih setiap tahunnya, karena kita tidak punya gedung tersendiri. Kalau tantangannya itu karena pelatih kita banyak ya, banyak yang keluar masuk juga. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami selaku pemilik PB Suryajaya itu sendiri. Karena kita harus menyatukan tujuan, visi misi lagi. Dari kita awal harus, lagi ya. Iya, kita harus ngasih tahu kalau ini beberapa atletnya kayak gini, kalau tujuannya PB Suryajaya ini mau kayak gimana, kalau kita maunya latihannya kayak gimana. Itu kita nyatukan tujuan, itu tantangan yang tersendiri sih. Sama tantangannya mungkin kalau dari atlet itu mereka tidak memiliki fasilitas yang layak, Kak. Bukan layak sih, tapi kita berusaha untuk mengasih fasilitas kayak misalnya beban itu kan biasanya pakai besi gitu ya, punya beban tersendiri. Nah, itu kita bermodifikasi, biasanya pakai pipa terus dikasih ember. Nah, itu kita modifikasi tersendiri dari pihak kami atau dari pihak klub. Jadi itu tantangan terbesar sih, karena minimnya fasilitas. Jadi kita putar otak lagi, kreatif lagi, inovatif lagi buat standarnya itu sama antara mempunyai fasilitas sama tidak mempunyai fasilitas. Itu tantangan yang terberat sih, Kak. Oke. Dan kalau untuk saat ini apakah sudah ada harapan gitu ya, atau mungkin goals ke depan bahwa kedepannya kita akan bangun GOR atau mungkin akan bekerja sama dengan pihak sponsor atau bagaimana, Kak? Kalau misalnya kedepannya, alhamdulillah kan Puslat kan habis ini atau PBSI Kabupaten Malang sendiri mempunyai GOR tersendiri ya, Kak. Nah, kita fokusin ke atlet-atlet kita supaya
semoga saja banyak atlet dari kami itu bisa menduduki posisi di Puslat Cup karena pasti mempunyai fasilitas yang lebih layak, juga fasilitas yang terbaik gitu dari yang lainnya. Kalau misalnya bikin gor sendiri ya lumayan berat juga. Iya, tapi semua tidak impossible ya. Tidak impossible. Tapi itu memang mimpi saya dari dulu sih Kak. Karena Semoga ayah ya. itu sering sekali ganti-ganti gedung. Jadi saya itu punya impian kalau misalnya saya mempunyai gedung sendiri untuk ayah melatih. Itu aja sih. Tapi emang masih belum kesampaian. Siapa tahu mungkin setelah podcast ini terus banyak yang mau daftar, terus saya 200 gitu ya peserta didik atau lebih. Kan alhamdulillah ya. Siapa tahu bisa bikin gedung karena atlet-atletnya banyak. Amin Allahumma amin. Semoga ya, dan juga banyak juga atlet yang nanti akan lolos ke Puslat PBSI Kabupaten Malang. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi sudah tantangan dan hambatan dalam mengurusi klub, saat ini adalah tantangan dalam mengajari para atlet ini supaya bisa meraih achievement atau penghargaan gitu. Apakah memang dari PB Suryajaya ini punya target tertentu kepada setiap atlet kayak kamu harus gini, kamu harus gitu dalam tahun ini, atau ngikut aja sesuai dengan mood atlet, atau bagaimana nih? Beberapa atlet kami itu pastinya punya tantangan tersendiri dan juga punya tujuan tersendiri. Nah, beberapa atlet kami alhamdulillah sudah ada yang meraih prestasi yang juga yang mereka kepinginkan gitu. Contohnya ada beberapa atlet kami yang juga ada seberapa itu udah masuk ke klub ke Puslat Cup. Wow, Beberapa juga ada yang kami didik supaya bisa masuk ke klub-klub besar. Juga beberapa atlet-atlet kami yang kita fokuskan untuk kita harus dapat juara antar kota dulu. Kalau sudah antar kota kita coba ke provinsi. Kalau bisa provinsi kita coba sirkuit nasional gitu. Jadi step by step tiap atlet-atletnya itu sih Kak. Dan targetnya berbeda-beda ya, nggak cuma satu penghargaan aja gitu ya? Enggak. Tiap atlet berbeda-beda karena tergantung tujuan mereka mau kemana. Itu aja sih. Okay. Dan juga nggak lupa dikoordinasikan dengan wali atletnya. Kalau misalnya cuma dari pihak pelatih sama atlet kan, kalau nggak ada dukungan dari belakang dari wali atlet untuk disiplin ke anak-anaknya, itu juga menjadi faktor yang mendukung. Kalau misalnya wali atletnya tahu dan ingin atlet-atletnya atau anak-anaknya itu meraih yang lebih-lebih, ya pasti didukung. Oke. Berarti juga diskusi dengan wali atlet ya. Berarti PB Suryajaya ini juga menjembatani hubungan antara atlet dan juga orang tua agar nanti juga bisa meraih apa yang memang atlet ini inginkan gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Kalau untuk penghargaan sendiri nih, apa nih kira-kira penghargaan dari atlet PB Suryajaya yang wow banget gitu, atau mungkin patut untuk kita apresiasi dan dibanggakan? Waduh, kalau itu mungkin saya nggak mau sombong, tapi saya sendiri itu Kak Zalfa ya? Apa tuh Kak? Alhamdulillah saya sendiri sudah pernah ke Malaysia dengan mengikuti kejuaraan di sana gitu. Alhamdulillah juga mendapatkan juara 2 medali yang saya dapatkan. Dan nggak lupa klub kami kan cuma latihan sore dikarenakan banyaknya kegiatan anak-anak sekolah dan sebagainya. Nah, saya itu dari SD sampai saya kuliah ini masuk ke sekolah itu menggunakan prestasi yang saya dapatkan. Jadi SD itu saya harus juara O2SN dulu, baru saya bisa megang tiket buat ke SMP. SMP juga begitu, saya harus juara ini dulu, harus bisa SMA. SMA juga gitu. Saya harus juara ini buat bisa kuliah gitu. Iya, saya tuh inget banget karena kita seumuran ya Kak. Jadi dulu itu emang harus ada jalur prestasi tertentu ya yang memang diakui OSN, O2SN dan juga FLS2N ya. Itu yang memang harus diakui dan tiket masuk untuk ke jenjang yang tinggi. Oke, berarti tadi kita udah melihat prestasi dari Kak Zalfa sendiri ya, testimoninya. Jadi tidak hanya memenangkan kejuaraan di nasional aja, tapi juga ke internasional sampai Malaysia. Wah, ini adalah salah satu testimoni yang baik ya. Jadi buat sahabat bulu tangkis yang ada di rumah, tunggu apa lagi nih? Udah banyak banget segudang prestasi loh ya yang dihasilkan oleh PB Suryajaya. Jadi langsung aja join gitu ya Kak Zalfa ya. Oke. Nah, mungkin dari Kak Zalfa sendiri bisa dong menceritakan satu kisah menarik, mungkin waktu perlombaan atau mungkin transisi dari atlet ke pelatih itu seperti apa?
Mungkin kalau kisah saya ambil dari kisah saya sendiri aja. Karena saya itu ada sempat sekali mengalami pergolakan atau pergolakan batin terkait mau jadi atlet atau mau meneruskan sekolah saya. Itu sebenarnya jadi atlet itu nggak selamanya harus latihan terus. Tapi jadi atlet itu kita juga menggunakan otak, Kak. Kalau misal otak kita pintar, otak kita cerdas, cara main kita itu bakalan berubah juga. Tenaga akan kalah dengan otak. Kalau menurut saya. Karena strategi ya. Strategi. Sekali lagi, jadi saya lebih mengedepankan dulu. Saya mempunyai penyesalan kenapa kok nggak saya ikut klub besar. Kenapa kok gak jadi ini, jadi itu biar saya menjadi atlet yang dikenang atau sebagainya. Tapi kalau menurut saya melanjutkan pendidikan karena saya ingin menjadi pemain yang bisa cerdas, cerdik dalam permainan saya. Jadi saya nggak hanya membesarkan tenaga saya, latihan saya dan sebagainya, tapi saya juga mencerdaskan otak saya untuk bisa bermain yang layak, yang patut dibanggakan, yang mendapatkan prestasi dan berguna untuk masa kedepannya. Itu aja sih. Oke. Nah itu ya sahabat bulu tangkis ya, kita tidak hanya butuh tenaga tapi juga otak kita ya, bagaimana kita bisa cerdas dan cerdik dalam setiap pertandingan gitu ya, Kak Zalfa ya. Dan itu akhirnya diterapkan ya ke peserta didik ya? Iya. Jadi peserta didik kami itu nggak ada yang putus sekolah. Wah, luar biasa dan sekali. Dan rata-rata sekolahnya itu sekolah yang bagus-bagus, Kak. Sekolah ternama, sekolah yang emang benar-benar dipandang, wah sekolah bagus ini. Tapi mereka bisa mengimbangkan atau memanage waktunya antara latihan dan sekolah. Itu menurut saya hal yang paling penting sih, karena gak gampang untuk menyeimbangkan antara sekolah dan prestasi. Jadi kami mendidik atlet kami untuk bisa mengimbangkan antara pendidikan maupun prestasi. Dan jadi, mau nggak mau penting juga ya pendidikan. Harus penting itu. Oke, luar biasa sekali. Ini adalah fun fact yang kedua ya. Jadi memang di PB Surajaya ini lingkungannya tuh sudah pasti terjamin. Iya. Banyak alumni-alumni yang juga memiliki nama yang baik ya, baik itu di akademiknya maupun non akademik, yaitu bulu tangkis gitu. Jadi untuk wali atlet nih yang misalnya ingin mendaftarkan, nggak usah khawatir karena lingkungannya udah keren-keren ya, bisa mengimbangkan antara prestasi akademik dan juga non akademik. Oke, luar biasa sekali. Nah, Kak Zalfa, kira-kira apakah ada target tertentu di tahun ini untuk PB Suryajaya? Target tertentu untuk tahun ini semoga atlet-atlet kami bisa mendapatkan prestasi, baik itu di lingkungan antar sekolah, O2SN dan sebagainya, atau di kejuaraan kota atau di kejuaraan kabupaten. Semoga ada yang bisa masuk Porprov, juga bisa masuk Pornas. Amin, gitu. Amin. Jadi step by step yang atlet-atlet inginkan semoga bisa tercapai di tahun ini. Amin. Sudah di plotting juga ya berarti ya. Oke, berarti doa bersama ya, semoga apapun yang diikhtiarkan bisa membuahkan hasil ya, amin Allahumma amin. Nah Kak Zalfa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget soal PB Suryajaya, dan pastinya klub ini adalah klub yang menarik karena sudah berdiri sejak tahun 2010 ya, dan juga sudah mendidik atlet lebih dari 60 atlet ya Kak Zalfa ya, termasuk Kak Zalfa sendiri nih yang punya kisah unik, yaitu beliau adalah atlet sekaligus pelatih dan juga putri dari owner PB Suryajaya. Nah sebelum kita menutup nih podcast kita pada episode kali ini, mungkin Kak Zalfa bisa memberikan harapan atau cita-cita atau kesan pesan untuk sahabat bulu tangkis yang ada di rumah yang mungkin tertarik nih untuk terjun gitu ya ke dunia bulu tangkis. Harapannya semoga dunia bulu tangkis di Indonesia ini semakin lebih dikenal oleh masyarakat luar. Gak hanya bulu tangkis yang cuma capek dan sebagainya, tapi perolehan prestasi yang didapatkan oleh atlet-atlet bulu tangkis itu tidak segampang dan semudah yang dilihat dari luar. Dan cita-citanya semoga atlet-atlet kami bisa meraih prestasi yang mereka inginkan satu persatu. Dan tidak melewatkan masa-masa sekolah, masa-masa remajanya, masa-masa mereka untuk menggali sisi religiusnya. Dengan beberapa atlet kami yang terkadang ada yang mengaji dan sebagainya, semoga bisa imbang antara
dunia yang seperti ini, dunia perbulu tangkisan, juga dunia pendidikan maupun dunia religiusnya. Itu sih harapan maupun cita-citanya. Dan harapannya semoga sahabat bulu tangkis juga ada yang join ya ke PB Surya Jaya ya. Oke. Sekali lagi nanti untuk sahabat bulu tangkis yang tertarik bisa langsung aja mendaftarkan dirinya di 2 tempat latihan ya dari PB Surya Jaya. Cuman isi formulir aja gampang kok, setelah itu bisa langsung ikut latihan rutinnya, begitu ya. Terima kasih banyak Kak Zalfa sudah meluangkan waktunya untuk ikutan podcast ini. Sama-sama. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Dan sahabat bulu tangkis jangan lupa untuk terus nantikan episode kami selanjutnya. Pasti akan banyak sekali hal-hal menarik yang bisa sahabat bulu tangkis dapat dalam episode podcast ini. Dan jangan lupa untuk terus akses sosial media kita, yaitu di @pbsicup.malangofficial atau di akun YouTube kita @pbsicup.malangofficial untuk tahu update-update dari olahraga bulu tangkis khususnya di Kabupaten Malang. Saya Taris pamit undur diri dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah!